Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di sesi kedua dalam majelis taklim wa ta'allum ini dengan tema mengupas tuntas permasalahan wakaf yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Muhibbul Aman Ali selaku salah satu pengurus PCNU Pasuruan dan juga mushaheh di berbagai lembaga Basul Masail. Alhamdulillah sekarang ini insyaallah kita ke tahapan berikutnya mengenai tentang wakaf, problem-problem sebagaimana yang tadi banyak dipermasalahkan yang insyaallah akan dikupas tuntas oleh beliau di sesi kedua dan insyaallah juga akan dilanjutkan nanti di sesi ketiga. Untuk lebih lanjutnya ini insyaallah waktunya sampai sekitar jam 4 ya. Jam 4 nanti juga ada sesi tanya jawab. Mungkin untuk lebih detailnya akan disampaikan oleh beliau tentang masalah ini. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, saya lanjutkan materi tadi sampai ini. Macam-macam model terbentuknya wakaf masjid. Masih ada satu yang belum, tinggal satu ya. Jadi yang terakhir tadi wakaf bangunan tanpa tanah menjadi masjid. Jadi masjid tidak harus beserta dengan tanahnya, bisa hanya berupa tanah tanpa bangunan, atau sebaliknya bangunan tanpa tanah. Yang penting tempat itu adalah tempat yang permanen atau semi permanen. Berikutnya yang terakhir ada juga model masjid yang saya sebut dengan masjid bodoh nekat ini. Masjid bonek. Nah, sekarang banyak masjid-masjid bonek. Masjid bonek itu panitia itu sudah memulai pembangunan masjid dengan dana nol. Kemudian lalu menghimpun dana dari masyarakat, biasanya menggunakan cara-cara dengan kot utorik ya. Nanti kita bahas bagaimana cara kot utorik itu, atau dengan mengundang para penceramah handal yang ceramah mulai pagi sampai sore tidak selesai itu. Habib Muhammad kalah itu. Itu tren di Pasuruan, kita bahas bagaimana hukumnya itu. Intinya masjid ini adalah masjid yang dibangun dengan biaya nol, sehingga menghimpun dari masyarakat, ada yang nyumbang semen, ada ini, ada macam-macam, lalu terbentuk masjid. Tadi sudah kita singgung sebetulnya, menghimpun dana untuk membangun masjid dan di atas lahan kosong yang bukan berstatus masjid. Ini tadi kaitan dengan model yang kedua. Tadi model yang kedua tadi ada sebidang tanah diwakafkan oleh pemiliknya bukan untuk masjid, tapi diwakafkan agar dibangun masjid di atasnya, sehingga memungkinkan panitia untuk membangun masjid di atasnya dengan sesuai dengan model dan bentuk juga fungsi yang umum pada saat itu, sehingga lahan tersebut bisa digunakan untuk masjid, kemudian tempat parkir, kemudian kamar mandi dan lain-lainnya. Lalu masjidnya dimulai pembangunan dengan mencari bantuan kemana-mana. Nah, dengan demikian begitu berdiri masjid, sora masjidan bimujarradi bina'i. Ini kita sudah bahas tadi. Ini ada termasuk pengecualian dari wakaf yang harus ada segot dengan mengacu pada fatwanya Syekh Abi Hamid atau Abi Muhammad. Sebetulnya fatwa ini didasarkan pada pendapat yang dhaif. Jadi pendapat yang dhaif, ada pendapat dhaif bahwa wakaf itu tidak perlu segot secara umum. Jadi ada wakaf itu yang harus pakai segot, ada tidak. Kalau pendapat yang mu'tamad,
ada kalanya masjid tanpa segot, yaitu masjid yang dibangun fi ardil mawat, itu tanpa segot. Tetapi kalau bukan ardil mawat harus pakai segot. Namun ada pendapat yang terakhir, yang ketiga, yang kedua, tidak pakai segot sudah. Wakaf tidak harus pakai segot, karena wakaf itu lebih menonjol pada unsur takorubnya. Nah, mengacu pada pendapat ini lalu muncul fatwa Syekh Abu Muhammad atau Syekh Abu Hamid tadi. Namun fatwa ini meskipun dhaif tapi disampaikan oleh para ulama karena memang ini yang diamalkan. Karena banyak memang masjid-masjid yang dibangun secara swadaya masyarakat, sehingga ini fatwa dapat diamalkan. Dan memang banyak masjid-masjid yang dibangun bukan dari satu orang, tetapi dihimpun oleh berbagai dari masyarakat dananya, sehingga statusnya adalah tetap sebagai masjid menurut pendapat yang difatwakan oleh Syekh Abu Hamid atau Syekh Abu Muhammad. Baik. Berikutnya kita beralih bab sekarang. Beralih kepada kepengurusan masjid. Nah, ini tadi menyangkut tadi yang ada pertanyaan tadi. Pertanyaan mengenai nazir. Apa bedanya mauquf alaih dengan nazir? Tadi saya tidak jawab karena sekarang baru masuk pada pembahasannya ini. Kepengurusan masjid secara umum setiap wakaf itu harus ada yang mengurusinya. Karena tadi kan saya jelaskan di awal pada sesi pertama, wakaf itu adalah izalatul milki, di mana objek wakaf dilepaskan kepemilikannya oleh pemilik wakif berkaitan dengan rokobahnya, sedangkan manfaatnya kemudian dimiliki oleh mauquf alaih. Nah, dengan demikian rokobah atau objek wakaf ini bukan miliknya wakif, juga bukan milik mauquf alaih. Lepas dari milik wakif tapi tidak berpindah kepada mauquf alaih, sehingga mauquf alaih tidak dapat menjualnya, tidak dapat menghibahkannya, tapi hanya bisa menyewakan saja. Nah, selanjutnya siapa yang mengurusnya ini? Yang mengurus wakaf adalah nazir. Maka setiap wakaf wajib ada nazru. Nazru dari kata nazir, nazru, yang mengurus. Nah, dengan demikian masjid juga begitu. Setiap masjid harus ada pengurusnya. Pengurus masjid ini kalau dalam konteks kita di Indonesia ini selanjutnya bisa disebut macam-macam. Ada yang disebut dengan takmir, ada yang disebut dengan nazir, ada yang menyebut dengan pengurus, dan juga macam-macam urutannya. Ada yang nazir, pengurus, takmir, macam-macam. Biasanya orang menyebut takmir. Kalau di Jakarta disebut dengan marbot. Saya nggak tahu dari mana marbot itu. Kalau takmir itu dulu pernah kita dipertanyakan itu. Istilah takmir itu dari mana? Takmir itu kalau dalam bahasa dari ammaro yu'ammiru takmiron. Kalau takmir itu kalau dikehendaki makna meramaikan, orang yang meramaikan masjid, mestinya bukan dari takmir, bukan takmir tapi amir. Kalau dari takmir dari kosakata wa may ya'mur masajidallah, berarti kan amir mestinya, bukan takmir. Kalau takmir dari ammar ya'miru, ammar ya'miru kalau di Quran itu bukan pengurus masjid, tapi wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Jadi takmir itu ya berarti orang-orang yang tua-tua berarti judulnya, dari wa man nu'ammirhu. Sehingga kalimat takmir ini bisa dikatakan bukan bahasa Arab. Jadi ya mu'ajjam mungkin ya, dari Arab diajamkan gitu. Kalau ada mu'arab ini mu'ajjam gitu. Jadi bahasa Arab yang diajamkan untuk merujuk pada pengurus masjid. Dan tidak ada korelasi dengan kalimat akar kata bahasanya, karena kalau diukur akar kata bahasanya tidak nyambungnya sama orang tua-tua, atau mungkin bisa mungkin barangkali mulai takmir tuwek-tuwek celuk takmir, mungkin begitu, mungkin yang khusus itu. Apapun nama itu, di dalam secara fikih pengurus masjid itu dibagi jadi dua. Pembagian ini dari fungsi dan tugasnya. Jadi saya pernah tanya, Ustadz, yang mana yang nazir, yang mana yang qayyim itu di Indonesia ini? Susah. Karena kadang-kadang posisinya itu nazir lebih tinggi daripada takmir. Ada kalanya takmir lebih tinggi daripada nazir. Jadi agak susah karena tadi tidak ada kalimat bakunya. Yang penting secara fikih pengurus masjid itu dibagi atas dasar fungsi dan tanggung jawabnya. Ada dua.
Yang pertama yang paling tinggi itu nazir. Selanjutnya qayyim. Nazir dari kata nazoro. Nazoro itu nazir yang mengurus. Karena dia punya nazru, punya ra'yu, punya hak untuk mengambil kebijakan strategis. Oleh karena itu nazir itu adalah orang pejabat tertinggi dalam kepengurusan wakaf, itu adalah orang yang bertanggung jawab atas perawatan, pemeliharaan dan pengembangan aset wakaf. Ini nazir. Jadi dia sebagai penanggung jawab atau yang pengambil kebijakan. Selanjutnya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh nazir lalu dijalankan oleh qayyim. Maka qayyim itu tugas lapangannya, yang bekerja di lapangan. Misalnya yang bagian nyapu masjid, yang bagian jaga masjid, yang bagian nguras jeding, petugas lapangannya. Ini nomenklatur ya. Tatanan seperti ini mirip seperti di dalam di pondok atau di Jamiah NU, itu hampir sama. Kalau di NU itu ada syuriah, ada tanfidhiyah. Jadi syuriah itu hanya bertanggung jawab untuk mengambil kebijakan strategis. Jadi organisasi mau diapakan ini. Selanjutnya dijalankan oleh tanfidhiyahnya. Atau kalau di pondok itu pengasuh sama pengurus. Pengasuh yang mengambil kebijakan strategis, ini waktu yang bangun, ini. Lalu pelaksanaannya adalah yang pengurusi di pondok, dari pengasuh dan pengurus. Jadi nazir dan qayyim ini hampir sama seperti pengasuh pengurus, atau dalam NU itu syuriah dan tanfidhiyah. Maka nazir itu adalah orang yang paling bertanggung jawab di dalam mengelola dan mengurus segala hal yang berkaitan dengan kemaslahatan wakaf ini. Kalau masjid ya masjid. Ini tidak hanya pada masjid. Wa ma fi ma'nahu. Wa ma fi ma'nahu itu adalah seperti jihad ammah, atau kalau dalam istilah hukum positif badan hukum. Jadi setiap badan hukum itu pasti ada pengurusnya, yayasan atau apa. Misalnya seperti di pondok itu pengasuhnya menjabat sebagai nazir, tetapi istilahnya berbeda, namanya mutawallil jihad. Jadi kalau dalam masjid itu nazir, atau kalau dalam jihad awal itu mutawallil jihad, orang yang mengelola jihad itu, bisa jihad pondok, jihad madrasah, yayasan, organisasi dan lain-lainnya. Lalu qayyim yang bekerja di lapangan. Oleh karena itu setiap masjid harus ada pengurus ini. Kalau ada masjid tidak ada kepengurusan ini, maka dosa. Tadi saya terangkan pada pagi tadi bahwa masjid itu bagian dari syiar. Maka kalau ada masjid kok terbengkelai, itu dosa, fardu kifayah itu. Malah mengabaikan syariat Allah sehingga berdosa. Itu menunjukkan di tempat itu kurang ada kepedulian masyarakat. Jadi tidak memperhatikan pada syariat Islam. Maka semua penduduk itu berdosa. Harus ada yang mengurusi masjid. Kalau ada masjid terbengkelai, berarti penduduknya itu tidak begitu ada kepedulian di dalam agama Islam. Nah, siapa yang menunjuk pengurus masjid ini? Ini penting untuk menentukan siapa pengurus nazir itu, karena seringkali masjid itu seringkali kesulitan di dalam menentukan siapa penunjuknya ini. Yang pertama yang berhak menunjuk nazir itu adalah wakif, disebut dengan syaratul wakif. Hanya saja yang perlu dipahami, sebagai tadi saya sampaikan di awal, bahwa wakaf itu kan melepaskan kepemilikan, izalatul milki. Dengan demikian begitu syarat wakaf diucapkan, maka ikatan antara wakif dan mauquf selesai sudah. Dia bukan pemilik dan tidak punya wewenang apapun. Semuanya beralih kepada nazir untuk mengurusnya, yang kemudian manfaat atau hullahnya diberikan pada mauquf alaih. Dengan demikian wakif hanya berhak menunjuk nazir pada saat mengucapkan kalimat wakaf. Jadi
wakif itu bisa menunjuk siapa yang menjadi nazir itu kalau memang bersambung dengan ucapan wakaf. Misalnya dia mengatakan, aku wakafkan ini sebagai masjid dengan syarat yang menjadi nazir atau pengurusnya anak saya atau fulan atau dia sendiri, harus saya yang ngurusi, boleh, tidak apa-apa, dan dia yang paling berhak, yang lain tidak berhak. Tetapi syaratul wakif itu menjadi harus diberlakukan kalau memang itu diucapkan ketika sekut wakaf disampaikan. Tapi kalau putus sudah tidak bisa, sudah wakafnya tadi saya wakafkan jadi masjid, sudah berhenti, sudah terus baru ngomong, oh iya nanti yang jadi nanti harus saya, telat, sudah tidak bisa, sudah. Karena syaratul wakif itu menjadi lazim kalau bersambung dengan ucapan sekut wakaf. Kalau tidak, maka tidak bisa. Oleh karena itu, sepanjang yang saya tahu hampir tidak ada nazir di sini ini yang ditunjuk oleh wakif, hampir tidak ada. Kalaupun toh ada, itu biasanya ada dua, ada kalanya menunjuknya sebagai masukan, atau ya tadi salah paham tadi itu, dianggap wakif punya hak penuh atas wakaf. Ini yang wakaf bapak saya, harus saya yang nunjuk nazir. Kalau di kitab ada syaratul wakif, berarti saya punya hak. Sudah kasep mas kemarin dulu, kalau waktu wakafnya boleh, tapi sekarang sudah kasep, tidak bisa, sudah. Maka tidak bisa mentang-mentang sebagai wakif atau sebagai, bahkan wakif sekalipun, kalau sudah menyatakan wakaf sudah selesai, tidak punya, hanya saja kalau sebagai masukan tidak masalah, tetapi dia tidak bisa punya hak penuh dalam menentukan pejabat nazirnya. Hampir tidak ada di sini yang memenuhi syarat ini. Yang kedua, apabila wakif tidak menunjuk siapa yang menjadi nazir, semestinya imam atau sultan atau pemerintah yang menunjuknya, mestinya begitu, mestinya. Jadi kalau ada masjid tidak ada pengurusnya, wakif tidak menunjuk siapa pengurusnya, mestinya yang berhak untuk menunjuk siapa yang menjadi nazir itu adalah pemerintah. Siapa? Fulan. Tetapi di dalam hukum kita ini tidak ada. Saya pernah saat menangani sengketa pengurusan masjid nazir, itu saya bertanya ke Kemenak bahwa dalam undang-undang pengadilan agama itu hanya mengurusi tentang sengketa. Adapun siapa yang ditunjuk menjadi nazir dalam ketentuan di undang-undang negara kita itu diserahkan kepada masyarakat. Pemerintah tidak berhak menunjuk sebagai nazir. Namun pemerintah bisa menetapkan. Jadi diajukan, setelah diajukan dibentuk nazir, nanti minta ketetapan dari pemerintah ke pengadilan agama untuk ditetapkan sebagai nazir atas objek wakaf tertentu. Nah ini untuk saat ini berkaitan dengan tadi wakaf tunai, di mana dalam undang-undang wakaf yang baru sekarang ini diperkenankan bagi lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk menampung wakaf tunai. Kemudian pengurus lembaga itu selanjutnya ditunjuk sebagai mengajukan, saya tidak tahu mekanismenya, mengajukan untuk menjadi nazir atas objek wakaf tunai dikelola tadi itu. Jadi dalam URU, dalam undang-undang wakaf tunai itu diperkenankan misalnya organisasi ABC menghimpun wakaf tunai, kemudian dikelola tadi dengan syarat tadi untuk mazhab Hanafi, ya, mazhab Hanafi, kemudian dikelola untuk dijadikan sebagai modal usaha untuk kemudian muslim. Dalam undang-undang diperkenankan, tetapi pengurus tadi kemudian sebagai nazir atas dengan izin dari pemerintah. Itu dalam undang-undang wakaf sekarang ini. Tetapi tidak ada satupun, setahu saya tidak ada satupun
nazir yang ditunjuk oleh pemerintah. Pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk itu dalam konteks Indonesia. Oleh karena itu, kalau dalam kitab urutannya, jika wakif tidak menunjuk, harusnya yang menunjuk adalah imam atau pemerintah. Hampir tidak dapat diterapkan di sini, kecuali kalau ada sengketa. Kalau ada sengketa, baru kemudian diajukan ke pengadilan agama, maka bisa menunjuk atau ditetapkan. Sehingga syarat yang kedua ini hampir tidak mungkin, maka tidak saya cantumkan di sini. Saya cantumkan yang ketiga. Saya loncati itu karena undang-undang kita tidak memungkinkan untuk itu. Nah, yang ketiga ini, kalau wakif tidak menunjuk, pemerintah juga tidak mungkin menunjuk. Yang ketiga ini adalah ditunjuk oleh sulahaul balad dengan berdasarkan musyawarah tokoh masyarakat. Maka Sulahul Balad ini berkumpul untuk menunjuk siapa yang menjadi wakif. Siapa yang dimaksud Sulahul Balad itu? Yang dimaksud adalah tokoh masyarakat, orang yang disegani di tempat itu. Bisa dari unsur tokoh agama, ustadz atau kiai, kemudian aparatur negara, bisa kepala desa atau RT atau RW, untuk menunjuk siapa yang menjadi pengurus masjid ini. Ini tahapan-tahapan yang proses di dalam pembentukan pengurus masjid dalam konteks negara Indonesia ini. Dengan demikian, pengurus masjid yang dibentuk oleh masyarakat melalui perwakilan tokoh-tokohnya itu dapat dibenarkan secara hukum Islam, dan begitu seharusnya memang. Kalau tokoh-tokoh masyarakat kemudian tidak membentuk, maka mereka berdosa karena tergolong mengabaikan syiar Allah. Nah, selanjutnya, apa syaratnya sebagai nazir? Syaratnya tidak repot, tidak perlu ijazah S1 atau tamat aliyah, tidak perlu. Syaratnya cuma dua. Yang pertama adalah al-adalah. Al-adalah dapat dipercaya dan berkelakuan baik. Jangan sampai pengurus masjid kok jerakan togel, ya jangan. Preman, ini orangnya disegani di masyarakat. Kenapa? Tokoh preman, ya jangan. Jadi orang yang dapat dipercaya dan berkelakuan baik. Biasanya kalau saya sering kalau diminta pertimbangan, saya biasanya ada dua yang pertimbangkan. Yang pertama, usia dan kemampuan. Jadi dalam struktur pengurus masjid itu terserah nanti disebut nazir atau takmir ataupun namanya, yang mengambil, yang punya kebijakan, tokoh-tokoh yang dapat mengambil kebijakan atau pengurus intinya itu setidaknya memperhatikan ketokohannya. Kemudian ketokohan ini tentu dalam hal yang positif, ya. Kemudian keilmuannya. Jadi komposisinya itu ada yang mewakili yang sepuh, ada yang muda. Juga mempertimbangkan keilmuannya, ya, penamun alumni pondok pesantren, sehingga bisa mewarnai di dalam mengambil kebijakan itu. Kemudian yang kedua, al-kifayah wal ihtida ila tasarruf, atau punya kecakapan. Jadi tidak cukup hanya modal al-adalah. Ada fulan santri misalnya khusyuk sekali, luar biasa, dari pagi sampai sore ke masjid tidak pernah keluar, saking khusyuknya, beli paku aja tidak bisa. Ya jangan jadi nazir kalau begitu. Saya main nanti pakunya, kalau beli paku di mana tempatnya, ya kekhusyukan, jangan itu. Jangan. Jadi kekhusyukan juga tidak baik, apalagi yang kefasikan juga tidak bagus. Jadi yang adalah yang kira-kira bagus agamanya, dapat dipercaya dan cakap, bisa untuk ngurusi. Hanya itu. Apakah boleh dari perempuan? Boleh. Kata ulama, nazir nggak harus laki-laki, perempuan boleh. Jadi ini nggak sama seperti presiden atau kepala desa, enggak. Ini boleh, perempuan juga boleh. Kata ulama boleh. Kenapa? Karena nazir itu pengambil kebijakan. Ada sebagian itu kadang-kadang karena pondok atau yang menjadi nazirnya bunyainya gitu. Secara hukum fikih boleh, secara hukum fikih. Terlepas dari bagaimana muamalahnya, tapi sebagai pejabat nazir perempuan diperbolehkan. Dua tadi, yang penting al-adalah, yang kedua al-kifayah wal ihtida. Struktur pengurus masjid. Struktur pengurus masjid itu dari
berapa jumlahnya, kemudian strukturnya bagaimana, itu tidak ada aturan khusus dalam fikih, terserah. Nazir itu dijabat satu orang boleh, ya merangkap ketua, ketua merangkap sebagai wakil ketua plus sekretaris plus anggota orang satu boleh, tidak apa-apa. Diborong semuanya boleh, tidak apa-apa. Cuman idealnya itu supaya ringan, pengurus masjid itu ada strukturnya, ada ketua dan susunan pengurus anggota lainnya, ada ketua, wakil ketua, anggota, sekretaris, bendahara, anggota, boleh terserah. Berapa jumlahnya? Jumlahnya tidak ada batasnya. 10 orang boleh, 5 orang boleh, 50 orang boleh, 100 orang boleh, 1000 orang boleh, sak kampung semuanya akhirnya jadi semuanya, ya tentu menyesuaikan. Maka tidak ada batasannya. Hanya saja kalau pejabat nazir itu lebih dari satu, itu harus ada musyrifnya, harus ada ketuanya, lainnya menyusul lainnya. Nah, di sini sebaiknya komposisi itu komposisinya itu, ini berdasarkan pengalaman, komposisi itu sebaiknya unsur yang di atas, pejabat di atas itu orang yang betul-betul disegani karena sepuhnya atau yang disegani. Lalu kemudian orang yang dapat bekerja. Jadi biasanya komposisi itu ada unsur orang sepuhnya, ada tokoh masyarakatnya, dan juga ada unsur anak mudanya dan unsur orang-orang yang memiliki pemahaman dalam agama. Nah, berapa masa jabatannya? Ini penting, menyusun kepengurusan masjid berikut jabatannya, ini penting. Saya sedikit cerita, saya itu sering sekali diundang oleh masjid-masjid itu karena gegerannya pengurus, sering kali. Ada salah satu, saya pernah satu kali yang sampai sekarang saya berkesan. Ada salah satu masjid jamek, itu masjid jamek besar sekali, masjid jamek. Ketua nazirnya meninggal, kiai meninggal, kemudian siapa pengganti itu rebutan antaranya wakil ketuanya dan bendaharanya, itu rebutan sampai timbul dualisme kepengurusan. Jadi wakil ketuanya bikin pengurus, yang ini bikin pengurus lagi, akhirnya terjadi dualisme kepengurusan masjid. Dua-duanya ini punya pengaruh. Nah, yang pengurus yang satu ini bagian pegang berkas-berkas, mulai dari uang sampai berkas dipegang oleh yang bendahara ini, dia pegang. Yang wakil ketua ini yang pegang kunci masjid. Satu ketika pas hari Jumat itu pegel, dikunci semua masjidnya, akhirnya pergi ke Jumatan. Ini bener, kue rame, akhirnya ngundang PCNU Batu Pasuruan. Saya datang bersama waktu Rais Surya, yaitu Mas Sakur waktu itu, datang ke sana, dipertemukan, kue kiran masing-masing, sudah akhirnya ketemu, dicapai islah untuk membentuk kepengurusan baru dengan soal balat, sudah ditentukan fulan pulang, gegeran lagi sampai ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur. Gegeran gara-gara takmir masjid, dan padahal bayarannya sak piro bayarannya, karena jabatan, karena apa namanya, gengsi. Akhirnya sampai ke PT Jawa Timur, selanjutnya ditangani oleh PT Jawa Timur. Waktu itu kebetulan saya masih di pengurus wilayah Jawa Timur, kemudian saya PWNU Jawa Timur juga ikut apa namanya, berusaha untuk mengislahkan, dan sampai sekarang akhirnya selesai. Tapi sampai ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Banyak sekali. Ada lagi kadang-kadang gara-gara sepele, pengurus antara yang tua dan muda di takmir masjid itu, kalau di Pasuruan itu biasanya itu jabatan takmir itu seumur hidup. Kalau dari nazir sama mati ini sudah. Jadi terkadang sampai tua-tua. Kemudian akhirnya ada yang sepuh, ada yang muda. Kadang-kadang yang tua sama muda ini kadang-kadang nggak sinkron. Yang tua juga tidak menyadari keterbatasannya, yang muda nggak telaten. Saya pernah juga ada masjid, gara-gara sepele, ada masjid
itu di depannya itu plafonnya itu bocor, kemudian sama yang muda dilapori, Pak Haji, masjidnya itu bocor, sudah renovasi. Kebetulan ketua nadirnya sudah pernah stroke, ya maklum sudah sepuh, stroke ya nggak begitu merhatikan, 1, 2, 3 kali nggak diperhatikan, sing enam nggak telaten, akhirnya dibenahi tanpa pamit yang sepuh. Tahu marah yang sepuh, dianggap ngelama, wah kegegeran buyar masjidnya, nggak ada yang ngurusi, katanya bocor. Ada lagi yang lucu, gara-gara tidak mau diganti sebagai imam. Ada di kota itu, ada masjid itu takmirnya itu pokok harus jadi imam, pokok harus saya jadi imam, sepuh sekali. Karena saking sepuhnya, dia kalau sholat dari sujud ke berdiri itu lama, suwe sing makmumnya gak telaten. Kebagian maghrib sama isya, akhirnya setiap maghrib isya sepi, pengunjungnya tidak ada. Boleh gak telaten, kemudian akhirnya dibentuk dikudeta, membuat pengurusan yang baru, gara-gara itu ribut lagi. Oleh karena itu saya sering menyampaikan, penting sekali di dalam kepengurusan itu harus imbang antara yang muda dan yang tua. Kunci daripada masjid itu bagus kalau pengurusnya bagus. Kalau pengurusnya nggak kompak, rusak masjid. Yang jadi korban adalah masjidnya. Ya kayak tadi Jumatan pergi gara-gara pengurusnya tadi itu. Nah harus kompak masjid itu. Antara yang tua dan muda harus kompak. Kalau tidak, yang korban masjidnya. Oleh karena itu ini pernah saya sampaikan di Masjid Jami Anwar. Waktu itu saya sama Habib Taufik. Itu saya diminta memberikan presentasi mengenai wakaf berkaitan dan kemurusan Masjid Jami Anwar untuk menata dan sebagainya. Kemudian mengundang saya, Habib Taufik, kemudian dari Kemenak ya. Itu saya mengusulkan supaya jabatan pengurus dibatasi. Jangan seumur hidup. Ada batasnya. Karena dalam fikih nggak ada batasnya memang. Di dalam secara fikih terserah. Pengurus masjid nazir jadi mulai dari sampai meninggal boleh, tidak apa-apa, nggak ada batasnya. Jadi nggak seperti di dalam jabatan politik ya. Jadi kalau bupati 5 tahun nggak ada periodenya. Tetapi saya mengusulkan supaya ada periode. Gimana caranya? Caranya ada MOU atau kesepakatan untuk mengundurkan diri setiap satu periode, bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, terserah. Jadi setiap 5 tahun mereka mengundurkan diri, azl nafsi namanya. Apakah boleh? Boleh. Di dalam fikih itu kalau nazir itu ditunjuk oleh wakif atau oleh imam atau oleh sulahul balad, dia boleh untuk mengundurkan diri, boleh untuk azl nafsi, boleh. Nah maka ada kesepakatan setiap 4 tahun atau 5 tahun mereka sepakat untuk azl nafsihi. Nah setelah itu mundur semuanya, baru dilakukan pemilihan lagi nazir yang baru. Siapa yang menunjuk? Yang menunjuk adalah sulahul balad, tokoh masyarakat, kiai, kemudian pengurus pemerintah untuk menunjuk nazir yang baru. Kalau memang pengurus yang lama itu bagus, bisa pilih kembali. Tapi kalau tidak, artinya ada evaluasi di situ, sehingga ada regenerasi. Jadi jangan ikut, akhirnya sebelum gak tahu takmir. Jangan, apalagi dalam menunjuk imam harus orang-orang yang bermampu. Jangan karena mentang-mentang dia takmir harus menjadi imam. Kadang-kadang bacaannya nggak pas lagi bacaannya. Itu nggak baik, tidak tepat. Oleh karena itu perlu ada periode, bisa 4 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Ini saya usulkan, dan kemudian banyak dilakukan sekarang di Pasuruan. Pada umumnya sekarang sudah ada periodenya. Jadi bukan karena tidak yang sepuh, tapi ya mbok ya sesepuh itu kalau merasa tidak mampu ya sudah, jangan dipaksakan diri. Jadi kalau mbak mampu, bahasanya sama yang muda. Dan juga yang muda juga begitu, harus menghargai pada yang tua, sehingga antara takmir yang sepuh sama yang muda ini bisa kompak.
Nah, oleh karena itu bisa dengan cara membatasi jabatan sebagai nadhir tadi. Baik. Berikutnya kita masuk pada pokok. Ini yang paling penting sudah. Tugas pokok nadhir. Tugas pokok nadhir. Secara umum nadhir itu hampir sama dengan waliul yatim ya. Tugas pokok nadhir itu secara umum ada 3. Yang pertama, mengelola aset masjid atau harta masjid. Yang kedua, menyalurkan atau membelanjakan harta masjid secara proporsional. Yang ketiga, menjaga dan merawat masjid. Rinciannya sekarang. Tugas pertama tadi mengelola aset masjid. Nah, apa aset masjid itu? Ini bagian paling penting ini. Aset masjid itu secara umum ada 2 macam. Ada aset masjid itu berupa milik, ada aset masjid itu berupa wakaf. Aset masjid berupa milik itu adalah aset masjid yang didapatkan dari hibah atau hasil wakaf. Sedangkan aset masjid wakaf adalah aset yang didapatkan dari wakaf. Contoh begini, Masjid Baitur Rahman, kemudian ada orang mau nyumbang karpet pada Masjid Baitur Rahman. Kalau dia mengatakan begini, karpet ini saya wakafkan pada Masjid Baitur Rahman, maka karpet tadi adalah aset masjid berupa wakaf karena didapatkan dari sumber wakaf. Artinya karpet ini sebagai mauquf, kemudian pemiliknya sebagai wakif, masjid sebagai mauquf alaih. Kok bisa masjid sebagai mauquf alaih? Masjid sebagai mauquf alaih sebagai syaksun maknawi, karena masjid itu seperti syaksun maknawi. Nanti saya terangkan. Bisa menerima wakaf, bisa tamlik wa tamalluk, bisa menerima kepemilikan, juga bisa untuk melepaskan kepemilikan. Oleh karena itu posisi masjid sebagai mauquf alaih, aset karpet tadi sebagai wakaf, pemiliknya sebagai wakif. Yang kedua, ada kalanya aset masjid itu berupa bukan wakaf tapi milik, sekira didapatkan dengan cara bukan wakaf. Seperti pemilik tadi mengatakan, saya sedekahkan atau saya nyumbang karpet untuk masjid A. Ngomongnya nyumbang bukan wakaf. Saya sumbangkan karpet ini, atau saya berikan karpet ini, atau saya sedekahkan karpet ini ke Masjid Baitur Rahman. Berarti status masjid ini, karpet ini adalah milik karena dihibahkan kepada Masjid Baitur Rahman. Atau juga hasil dari wakaf, ghullatul waqfi. Contoh begini, Zaid mewakafkan sebidang tanah kepada Masjid Baitur Rahman, diterima oleh pengurusnya. Lalu tanah ini berarti tanah aset wakaf karena didapatkan dari wakaf. Lalu tanah tadi ditanami pohon, ditanami mangga, ditanami tanaman padi, panen. Hasil panennya milik, namanya roiul wakfi atau hasil wakaf. Jadi dengan demikian aset masjid yang didapatkan dari satu sumbangan selain wakaf, maka statusnya adalah milik. Contoh seperti kas kotak itu, uang dalam kas masjid itu milik, bukan wakaf. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i tadi saya terangkan, wakaf uang tidak sah.
maka uang yang ada dalam kotak amal jariah itu statusnya adalah milik masjid, bukan wakaf masjid. Sedangkan karpet yang ada di masjid tergantung dulu yang memberi sumbangan ini mengucapkan apa. Kalau dia mengucapkan wakaf, jadi wakaf. Kalau dia tidak mengucapkan wakaf, mengucapkan menyumbang, memberikan, mensedekahkan, maka bukan wakaf. Karena wakaf harus menggunakan segot. Tadi kan ada. Kalau tidak ada segot, hanya diberikan, maka bukan wakaf. Apa? Milik statusnya. Oleh karena itu, status ini tidak hanya berlaku pada masjid. Masjid wa fi ma'nahu. Pondok misalnya. Misalnya pondok ini, pondok Riyadul Jannah. Ini adalah jihad. Adalah jihad. Jihad itu adalah badan hukum saksun maknawi untuk yang memiliki tujuan tertentu. Kalau pondok itu adalah untuk lembaga pendidikan, maka ini jihad. Kalau ada orang nyumbang ke pondok Riyadul Jannah, kalau dia mengatakan wakaf, statusnya adalah aset milik pondok, wakaf. Tapi kalau dia tidak punya wakaf, berarti aset milik pondok yang bukan wakaf. Atau aset wakaf yang menghasilkan, maka hasilnya adalah milik. Ada rumah diwakafkan ke pondok, ke masjid, rumah itu disewakan, berarti hasil daripada wakaf itu milik hukumnya, statusnya milik, bukan wakaf. Nah, dari sini kemudian ini paling penting, bagaimana cara mengelolanya, yang milik dan yang wakaf. Yang pertama, aset wakaf yang milik. Tadi sudah sampaikan, kalau milik berarti aset wakaf yang didapatkan bukan dari sumber wakaf, atau aset masjid yang didapatkan dari hasil wakaf, itu berarti milik, statusnya milik. Bagaimana cara mengelolanya? Yang pertama, nazir atau pengurus masjid tidak boleh meminjamkan aset milik masjid, milik pondok, milik madrasah, milik yayasan, milik NU misalnya, atau milik jamiah tahlil atau jamiah apapun, sekolahan, tidak boleh dipinjamkan meskipun oleh pengurus atau lembaga lain. Begini, pengurus pondok, pengurus masjid ini sama seperti pengurus anak yang masih kecil. Saya punya anak, ada orang ngasih sesuatu pada anak saya, maka saya sebagai walinya, wali sobi, di dalam mengelola milik mauliyah saya, milik anak saya. Pengurus masjid mengelola milik masjid, pengurus yayasan mengelola yayasan. Prinsipnya harus atas dasar maslahat. Ada kaidah begini, kullu mutasarrifin anil ghair manutun bil maslahat. Setiap orang yang bertasarruf untuk orang lain, manutun bil maslahat, harus digantungkan kepada maslahat yang kembali kepada orang yang diurusnya. Kalau masjid kepada masjidnya, kalau pondok pada pondoknya, kalau wali sobi kepada sobinya. Oleh karena itu tidak boleh untuk bertabarruk, tidak boleh meminjamkan. Maka pengurus masjid tidak boleh meminjamkan aset milik masjid, tidak boleh. Masjid punya tangga, kemudian tetangganya pinjam, mau butuh genteng, dipinjamkan, tidak boleh. Meskipun oleh pengurusnya. Masjid punya karpet misalnya, ketua takmirnya pas mau mantu, mau ada walimah di rumahnya, tidak punya karpet, nyiri karpet masjid, tidak boleh. Kan saya ketuanya, mungkin ketuanya tidak boleh. Kalau mau ya akad di masjid, jangan dibawa ke rumah. Pondok punya
kendaraan, punya mobil, dipinjam oleh pengurusnya untuk keperluan pribadi, tidak boleh. Pondok punya karpet, pas ustadznya mau mantu, pinjam karpet pondok dibawa ke rumahnya, tidak boleh. Pendeknya, tidak boleh meminjamkan aset-aset milik pondok. Ini penting sekali, ini paling banyak ini. Dan ini yang biasanya tidak begitu diperhatikan oleh masyarakat. Mentang-mentang sebagai pengurus pondok, misalnya kalau di rumah itu kalau ada keluarga di pondok mantu itu biasanya nyewa, tidak boleh pinjam. Jadi kita mau pinjam mic-nya pondok atau karpetnya pondok, nyewa, nanti kita bahas kalanya. Kalau pinjam tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Sama seperti anak, sedikit ini mengenai anak. Tanggung jawab orang tua pada anak itu harus menjaga aset milik anak. Misalnya anak saya banyak yang ngasih uang, punya uang, harus saya simpan. Uang ini saya pakai, saya tidak boleh. Ini tuh anak saya, meskipun saya orang tuanya. Kemudian kalau misalnya uang ini saya gunakan untuk membelikan barang milik anak saya minta mainan misalnya, saya berikan pakai uang ini. Kalau itu maslahat boleh, kalau nggak maslahat tidak boleh. Kalau maslahat diberikan boleh, tapi nanti nggak boleh dipinjamkan. Anaknya misalnya minta sepeda, saya berikan sepeda, pakai uang dia, bukan uang saya. Sepeda dipakai sama dia, dibuat main, dipinjam temannya, tidak boleh. Kalau sampai di mana yang berusaha orang tuanya, karena sebagai walinya. Anaknya punya baju, beli baju dari uang sendiri, masih belum balik anaknya. Kemudian tidak muat, diberi pada adiknya, tidak boleh, karena tidak tabarruk, bukan ahli tabarruk. Makanya kalau saya biasanya gini, anak saya itu yang belum balik itu saya pisah-pisah uangnya. Jadi saya punya kotak untuk anak saya. Anak saya sekarang masih 6, pabrik masih 1, doakan nih barokahnya para hababin. Ini yang 3 sudah balik, yang 3 belum. Itu ada kotaknya untuk 1, 2, 3 kotaknya. Seluruh pakaian, mainan itu saya usahakan tidak pakai uang ini, harus pakai uang saya. Loh, kalau uang saya pinjamkan, bukan saya berikan. Jadi seluruh pakaian, baju, mainan anak saya milik saya, bukan milik saya. Loh, kalau itu milik saya, lek sedang tak dia tidak apa-apa, karena milik saya. Kalau milik saya, misalnya sepedanya itu buat main, dipinjam sama dia nggak masalah, karena bukan milik dia. Tapi kalau itu milik dia, saya ngawasi, dipakai main di tempat beca harus ambil, tidak boleh. Kalau tidak saya berdosa. Susah memang. Yang repot itu kalau makanan. Ada begini, kalau ada orang ngasih sesuatu pada sobi, wali maulianya, kalau itu tidak ada mafsadah, nggak boleh tolak. Kalau ada masalah boleh tolak. Kalau ada orang mau ngasih uang ke anaknya, ditolak, nggak boleh, dosa. Oh, nggak usah, jangan kasih anak saya, jangan, nggak boleh, harus diterima. Kalau bapaknya boleh nolak, tapi anaknya jangan, nggak usah, jangan kasih anak saya, nggak boleh, wajib diterima. Kecuali kalau madharat, misalnya anaknya itu pas batuk atau pilek, ada orang mau ngasih es, oh jangan, anak saya masih pilek, jangan kasih es, boleh menolak, karena ada maslahatnya. Kalau nggak ada maslahatnya, kalau nggak ada madharatnya, nggak boleh tolak. Anaknya misalnya seneng kue, dikasih kue, ditolak, nggak boleh, terima. Nah, yang susah itu repotnya kadang anak itu dikasih makanan, itu kadang nggak seneng kasihkan adiknya, itu repot, nggak boleh, maka susah. Nah, saya begini biasanya, saya sudah ngomong sama istri saya, kalau ada orang ngasih makanan dan selama makanan itu tidak membahayakan pada kesehatannya, terima. Tapi nanti
kamu beli. Jadi ngerti sudah, dibeli, saya beli supaya tidak jatuh pada miliknya dia. Nanti kalau misalnya nggak mau kasih adanya boleh, tidak apa-apa. Jadi saya biasa begini, begitu ada nanti ngomong sama saya, yes, beli biro biasa, ambil uang, dimasukkan ke kotak tadi. Jadi nanti ada kotak A, B, C, D. Misalnya kerupuk kasih 500 dalamnya, beli nih kerupuknya. Nah kalau dibeli sudah, berarti miliknya saya kan, atau milik ibunya, dikasih boleh. Jadi maka susah, jadi dibikin aneh itu ya, bikinnya si enak, ngurusnya yang susah ya uang gitu. Jadi usahakan bajunya, maka mainannya, semuanya itu jangan milik anaknya, tapi milik orang tuanya. Kalau itu milik anaknya, orang tua punya kewajiban untuk menjaganya, termasuk tidak boleh dipinjam-pinjamkan itu. Kalau tidak, ya tidak, ya apa namanya, berdosa. Nah tapi biasa begini, kalau saya kadang-kadang ya namanya rezeki, pas ada nyekel duit. Kalau pas nggak punya uang, anak saya kepingin itu saya kadang-kadang ya terpaksa saya pakai mazhab Hambali. Ini di mazhab Hambali begini ya, Hambali itu orang tua bapak itu boleh tamalluk milik anaknya, ngambil hadis anta wa maluka li abika, itu nggak ada batasnya, baik sudah masih kecil terus balik. Jadi kalau udah balik misalnya sudah tua, bapaknya pengen mobil, anaknya pengen mobil, tak pakai motormu boleh, ya miliknya orang itu sudah. Nggak boleh, nggak bisa jalan-jalan. Anta wa maluka li abika. Oleh karena itu kalau terpaksa, kalau saya pas nggak punya uang misalnya, ya terpaksa pakai uangnya anak saya, dibeli, terus tamaluk, tapi aku yus, sehingga menjadi milik saya. Itu terpaksa. Tapi nanti kadang-kadang saya ganti lagi pakai uang. Jadi usahakan jangan sampai apa yang menjadi anak ini jangan milik anaknya. Bagaimana kalau punya bayi, ada orang apa namanya, kalau di Pasuruan itu biasanya ada orang sambang bayi. Sambang bayi kadang-kadang bawa baju bayi. Nah, atau di sini. Jadi saya punya bayi, ada orang sambang, ada yang ngasih popok, ada yang ngasih baju, ada macam-macam. Nah kalau ngasih baju bayi itu kan milik bayinya, milik siapa itu? Nah kalau ngasih seperti itu ditafsil dalam Fathul Mu'in, ada tafsilannya. Kalau yang memberikan itu tidak menyatakan untuk siapa, ini saya ngasih untuk anak sampean, kalau itu jelas milik anaknya. Tapi kalau tidak menyatakan untuk siapa yang diberikan tadi itu, maka milik yang menerima, orang tuanya. Jadi kalau ada orang oleh-oleh baju bayi diterima ibunya, ya milik ibunya berarti, bukan milik anaknya. Nah saya pakai pendapat itu, supaya ya cekak agak yang bayari. Jadi ibu nggak bisa, hanya bapak. Ibu nggak bisa, yang bisa hanya bapak. Anta wa maluka. Jadi istimbatnya dari dua. Jadi hadis anta wa maluka li abika ini mengambil dari ayat wa alal mauludilahu rizquhunna wa kiswatuna bil ma'ruf. Wa alal mauludilah, lamnya itu mauludilah, lam lil milki, itu lam lil milki. Maka Imam Syafi'i mengambil istimbat dari situ. Ini ada subhat milik, ada dua istifadah. Lam lil milki atas dalalah iqtida. Yang pertama bahwa anak itu bersambung nasab pada bapak, karena Allah menyatakan wa alal mauludilah, bukan pada ibu tapi pada bapak, kecuali Rasul kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Yang kedua, bapak dan anak ini ada syubhatul milki indah Syafi'i, ada syubhatul milki karena wa alal mauludilah. Di samping itu ada hadis anta wa maluka li abika. Maka hadis ini untuk Imam Syafi'i itu bukan berarti milik, tapi syubhatul milki. Maka kalau ada orang tua mencuri harta milik anaknya, ya berdosa, tapi tidak boleh dihad, karena ada syubhatul milki. Jadi urusan harta itu bapak sama anak itu beda-beda. Jadi anak ngambil harta bapak juga tidak boleh, bapak ngambil harta anak juga tidak boleh.
tetapi adalah subhatul milki menurut mazhab Syafi'i, khilafan di Ahmad bin Hanbal. Karena bukan subhat tapi milik sudah. Kenapa? Kalau anaknya itu milik bapaknya, apalagi hartanya. Itu mendapat Ahmad bin Hanbal, khilafan di Syafi'i. Nah, oleh karena itu jika terpaksa ya pakai itu, tidak apa-apa lah kalau terpaksa ya. Jadi tapi kalau saya usahakan seluruh apa yang menjadi yang dipakai anak saya, makanan, mainan, semuanya saya usahakan bukan milik dia. Kalau milik susah nanti dipinjam temannya, kemudian jadi baju bekas kakaknya saya kesana tidak masalah. Tapi kalau itu miliknya dia dikasihkan adiknya tidak boleh, ya itu miliknya dia. Yang susah makanan itu. Jadi kalau saya ngomong, kalau ngasih anak saya tolong jangan makanan wis duwe gak apa-apa, ojo makanan, ngerepoti bapak elek makanan itu. Baik, itu prinsipnya. Jadi setiap orang yang ngurusi harta milik anaknya atau milik masjid atau milik yayasan, milik pondok, manutun bil maslahat atau ghairu ahli tabarruk, maka sama sekali tidak boleh meminjamkan kepada orang lain meskipun oleh pengurusnya atau dipinjam oleh lembaga lain meskipun untuk kepentingan muslimin. Contoh begini misalnya, ini masjid punya aset speaker, punya aset mic, punya aset karpet dan sebagainya. Kalau tadi bersumber dari bukan wakaf berarti milik. Lalu di depan ada madrasah bikin acara haflah imtihan. Nah, kemudian karena untuk podiumnya, karena untuk mimbarnya tidak ada podiumnya, minjem podium di masjid. Di masjid biasa ada podiumnya itu, dibawa ke sana untuk mimbarnya, mubalignya. Karpetnya ngambil dari masjid, tidak boleh. Meskipun untuk pengajian umum. Kalau pengajiannya bukan di masjid, karena sudah bukan menjadi kemaslahatan masjid. Di PCNU Pasuruan itu punya mobil. Biasanya itu pada umumnya kalau sudah punya mobil itu biasanya itu pengurusnya itu menjadi langganan, sudah dipinjam kemana-mana. Nah, kita di PCNU punya kebijakan tidak boleh, harus bayar sewa. Kalau tidak bayar tidak boleh. Jadi ini misalnya aset ini miliknya pondok, dibawa saya pakai pribadi, tidak boleh. Semua barang-barang milik pondok hanya boleh digunakan untuk kepentingan yang kembali kepada pondok, tidak boleh dipinjamkan meskipun oleh pengasuhnya, tidak boleh, karena bukan ahli tabarruk. Oleh karena itu saya mengatakan pengurus masjid atau pondok itu harus punya sifat prinsip medit. Medit itu maknanya kalau ada orang pinjam tidak boleh. Misalnya masjid tetangganya mau pinjam, aku nilai ondo ini po gentengku bocor, tidak boleh. Medit, harus medit, jangan dibalik. Kalau punya sendiri medit, kalau punya pondok atau masjid loman kebalik. Jadi harus punya prinsip medit, wajib medit, tidak boleh dipinjam-pinjamkan. Kemudian juga tidak boleh, baik itu milik atau wakaf, sama sekali boleh. Bagaimana kalau dihutangkan? Tadi ada pertanyaan tadi. Juga tidak boleh dihutang-hutangkan. Aset milik masjid, pondok, madrasah atau anak kecil tadi, anak sobi tadi, tidak boleh dihutangkan. Meskipun yang hutang bapaknya sendiri, tidak usah, tidak boleh. Misalnya bapaknya gak punya uang, hutang milik anaknya, tidak boleh. Pengurus masjid tidak punya uang, telepon bendahara, ono ta duit kas masjid nganggur, kondene mau 5 juta minta balik, no kate repot aku meni. Tidak boleh, tidak boleh dan tidak sah. Kenapa tadi? Karena pinjam hutang itu termasuk akad tabarruk. Sementara waliyul masjid, nadir masjid, walil yatim, walil jadu ghairu ahliyati tabarruk. Tidak boleh tabarruk. Maka tidak boleh menghutang-hutangkan. Jadi stop mulai sekarang, jangan utang uang masjid, juga jangan menghutangkan uangnya, jangan hutang uang masjid, juga jangan menghutangkan uangnya masjid.
Kalau di Pasun sana menjadi umum sudah. Makanya di sana itu pengurus masjid rebutan karena enak tadi, bisa utang sewaktu-waktu. Apalagi jabatan bendahara itu strategis sekali kalau di sana itu. Rebutan biasanya. Kenapa? Karena uangnya banyak, bisa dibuat untuk sili-silan tadi itu. Tidak boleh. Lantas bagaimana kalau ditaruh di bank? Tadi ada pertanyaan. Nah, ada uang masjid dari bank. Tadi secara umum uang milik masjid, milik pondok, milik madrasah, milik yayasan tidak boleh dihutangkan. Meskipun disaur, apalagi nggak disaur. Tidak boleh sama sekali. Meskipun dihutang oleh pengurus sendiri tidak boleh. Lantas bagaimana kalau dititipkan di bank? Biasanya karena faktor keamanan biasanya. Menghutangkan uang pondok masjid madrasah itu tidak boleh, kecuali ada kecualinya. Kecuali kalau untuk faktor keamanan itu boleh, tapi harus kepada orang yang malik dan orang yang maksudnya orang yang cukup ya bisa nyaur dan dia itu orang dapat dipercaya. Boleh sebagian ulama. Oleh karena itu berkaitan dengan menyimpan uang pondok, madrasah, masjid, bank, sekarang umumnya begitu. Sekarang bendahara-bendahara itu kan nggak mau nyimpan uang yang banyak, nggak mau, repot. Ini ada uang milik masjid misalnya 100 juta, kalau taruh di rumah risiko, diutang ya gak oleh ya. Dipakai juga tidak boleh. Kemudian kalau diutang kan resikonya sekarang malah bisa sampai nyawa kan kalau pegang uang banyak itu. Maka boleh dipinjamkan, diletakkan di bank, terlepas dari kontroversi mengenai perbankan. Mengenai perbankan sedikit saya singgung. Ada fatwa dari Mu'asir ya, dari Syekh Ramdun Al-Buti begini. Perbankan konvensional pada saat ini kita sudah hampir tidak mungkin terlepas dari bank konvensional, hampir tidak mungkin, hampir tidak bisa sudah. Saya tanya, yang cetak uang itu siapa? Bank Indonesia kan, itu kan rajanya bank konvensional kan, itu rajanya riba itu kan sudah, rajanya riba. Kita nggak bisa. Mau haji, siapa kalau nggak lihat bank, lihat mana bayarnya? Masa bayar ke kepala KUA kan tidak mungkin, mesti lewat bank. Apalagi kalau kita bisnis pasti lewat bank. Pada akhir zaman ini hampir kita tidak akan bisa terlepas dari bank konvensional. Maka muncul bahwa sekarang banyak bank-bank syariah, ada yang syariah beneran dan ada yang bank syariah-syariahan. Yang repot itu kalau bank syariah-syariahan yang repot, susah itu. Nah, oleh karena itu kata Syekh Ramdun Al-Buti, sekarang ini muamalah dengan bank konvensional itu sudah taruh darurat, sudah tidak bisa sudah. Oleh karena itu maka prinsipnya harus tuqaddaru biqadriha. Kalau memang sudah tidak bisa kita meletakkan uang tanpa lihat bank, ya sudah kita nabung di bank, apa? Buka rekening di bank, buka rekening di bank. Misalnya kalau orang bisnis, kalau nggak pakai bank kan nggak bisa. Kalau mau haji nggak pakai bank nggak bisa. Apalagi sekarang kalau bisa pakai bisnis online ya, kalau pakai bisnis online nggak pakai bank gimana? Mau transfernya? Boleh kita buka rekening di bank, boleh. Namun bunganya jangan diambil. Bunganya nggak diambil. Gimana? Bunganya itu dianggap sebagai maldoe. Kenapa? Karena nggak mungkin sudah. Kita nggak mungkin nabung di bank. Saya nabung di bank. Tolong ya nanti jangan dikasih bunga, saya nggak bisa. Karena sistem sudah. Saya nabung di bank tanpa bunga sekarang nggak bisa sudah. Karena sudah sistem. Maka kalau ada bunganya itu jangan diambil. Lalu gimana? Diberikan pada fuqara masakin atau masyarakat muslimin. Karena itu sama dengan maldoe. Jadi kalau ada bunganya, berapa bunganya, ambil, kasihkan ke masyarakat muslimin atau kepada fuqara masakin.
karena dianggap sama seperti maldhu'e. Kenapa? Kita kan nggak bisa. Ini Pak, saya nggak mau bunganya kembali lagi, tidak mungkin. Maka dianggap sebagai maldhu'e. Itu menurut fatwanya Syekh Ramdhan Al-Buti. Cuman kalau menurut saya sekarang ini, kalau tabungannya cuma 5 juta, nggak ada bunganya, yang ada malah torok tekor, malah pajak ya. Saya punya ATM, saya punya BCA punya, BNI punya, BNI punya, ya karena tuntut kebutuhan, nggak bisa. Kalau saya jual beli online, ya harus punya BCA, harus punya ATM. Saya daftar haji, harus bukan di BNI. Saya punya harus ada BRI. Cuman ya gitu, tabungannya nggak mungkin ada bunganya, paling cuma 5 juta 10 juta. Kalau 5 juta nggak ada, malah tekor kan, kena pajaknya. Tapi kalau jumlahnya itu ratusan juta, ada bunganya, jangan ambil bunganya. Bunganya kasihkan kepada fuqara masakin. Itu fatwanya Syekh Said Ramdhan Al-Buti. Nah, oleh karena itu, terlepas dari kontroversi mengenai bagaimana muamalah dengan bank yang hampir sekarang tidak mungkin dilepaskan, bagaimana menitipkan uang milik masjid, pondok atau madrasah ke perbankan konvensional. Tadi, kalau memang itu untuk keamanan, boleh, tidak apa-apa. Tentu kalau faktor keamanan berarti jumlahnya lebih besar. Kalau cuma 100.000, 200, maka tidak boleh. Tapi kalau jumlahnya udah jutaan, maka boleh, tidak apa-apa. Hanya saja sekarang ini, katanya nggak tahu, sekarang ini ada jasa namanya deposit bank. Deposit bank itu maknanya bukan deposit, jasa penitipan. Jadi di bank itu punya kotak penyimpanan penitipan barang, kayak di film-film itu. Jadi sampai punya permata, punya perhiasan yang nilainya miliaran. Kalau saya masuk rumah kan risiko. Nanti bisa dititipkan ke bank. Deposit box namanya, deposit box. Ya, titip ke bank, bayar supaya keamanan terjamin dan diasuransikan. Nah, kalau memang ada jasa itu, menurut saya, maka sebaiknya ditaruh di model seperti itu, masuk di deposit bank tadi. Karena itu bukan riba, jelas bukan riba. Kenapa? Uangnya tidak digunakan untuk perbankan, tapi disimpan nyaman, sudah bayar cuman, bukan malah dapat bunga, malahan tambah. Kalau memang begitu ada, sebaiknya begitu, bayar tidak apa-apa untuk keamanan. Jadi daripada nanti ikut menjadi bagian daripada riba, letakkan di bank tapi dengan dimasukkan ke deposit box tadi. Bayar berapa? Ya tentu harus memang betul-betul yang sombut ya. Kalau hanya 5 juta, bayarnya setahunnya per bulannya 5.000, ya tidak sombut. 1 miliar, kayak begitu. Jadi sebisa mungkin tidak dimasukkan ke bank, sebisa mungkin. Tetapi kalau terpaksa untuk keamanan, boleh, tidak apa-apa. Dan nanti bunganya itu tidak dipakai untuk makan sendiri, tapi untuk muslimin. Nah, kalau masjid bagaimana? Jadi masjid kan masjid masuk muslimin. Jadi kalau itu memang miliknya pondok, milik madrasah, sak bunga-bunga diambil tidak apa-apa. Tapi bunganya tadi atas nama maslihul muslimin, bukan atas nama pribadinya. Tapi kalau pribadi jangan diambil. Nah, itu. Oleh karena itu, menghutangkan harta milik masjid, pondok, madrasah tidak boleh, kecuali tadi untuk alasan keamanan, tentu dengan jumlah yang besar. Selanjutnya, yang milik boleh dijual kalau ada maslahat, dengan syarat harga wajar dan dibayar langsung. Begini, aset masjid, pondok, madrasah dan seterusnya yang milik bukan dari sumber wakaf, dijual boleh, tidak apa-apa. Beda kalau yang wakaf. Kalau wakaf tidak boleh dijual meskipun dengan harga yang sangat mahal. Contoh begini, misalnya ada masjid misalnya, kemudian di sebelah ini ada tanah milik fulan, lalu oleh pemilik tanah diwakafkan pada masjid. Tanah ini saya wakafkan pada masjid, berarti aset model wakaf statusnya. Tapi kalau dia mengatakan tanah ini saya berikan kepada masjid, berarti aset berupa milik. Bedanya kalau milik
mungkin dijual, boleh dijual kalau memang satu membutuhkan. Nanti saya terangkan bagaimana membutuhkan itu. Yang kedua, atau ada pembeli yang mau membeli dengan harga 2 kali lipat. Misalnya masjid punya aset berupa tanah, tanahnya aset itu bukan wakaf tapi milik, dulu ada orang nyumbang, kemudian ada kena proyek tol misalnya, kena proyek pabrik, nilai tanah itu 1 miliar, ada yang mau beli 2 miliar, diberikan, boleh, tidak apa-apa, meskipun masjid masih belum membutuhkan karena harganya 2 kali lipat. Kata para ulama, ada begini, seberapa hibtoh zohiro itu? Kata para ulama, sekiranya aset itu bisa dibelikan oleh yang sama dengan ukuran 2 kali lipat. Kalau tanah itu dijual 2 miliar, saya bisa mendapatkan tanah seluas ini dengan nilai yang lebih rendah. Itu namanya hibtoh zohiro, menguntungkan yang nampak. Tapi kalau masih untung dikit, tidak boleh. Pasarnya hanya 1 miliar, maksudnya lihat. Kemudian ada orang yang mau beli 1 miliar 50 juta, hanya 5 juta, masih belum cukup, harus betul-betul tinggi nilainya baru boleh jual. Meskipun masjid tidak membutuhkan uang, meskipun masjid tidak dalam keadaan membutuhkan uang, boleh kalau begitu. Kemudian atau yang kedua, boleh menjual aset milik masjid itu kalau masjid sedang membutuhkan. Misalnya masjid ini punya aset tanah, masjid ini sedang renovasi, butuh dana segar, maka boleh menjual, tapi dengan syarat. Nomor 1 syaratnya, setelah panitia berusaha mencari utangan, nyari utang sana kemari, nggak ada yang ngasih. Ini masjid butuh renovasi karena banyak bocor, tidak punya kas, ada aset tanah. Bagaimana? Boleh jual, nanti dulu nyari utang dulu, ada nggak yang ngutangi? Kalau ada yang ngasih ngutangi, utang dulu, nggak boleh jual. Kalau memang ada yang ngutangi dan masjid bisa untuk bayar, ada yang diandalkan untuk bayar, maka nggak boleh jual, harus cari dulu utangan. Yang kedua, setelah mencari utangan dengan menjadikan aset tadi sebagai jaminan. Kalau utang nggak pakai jaminan, nggak ada. Utang sana harus punya jaminan, utang sana harus ada jaminan. Boleh menggunakan aset tadi untuk jaminan, dijual tidak boleh Mas Yan, karena masih bisa dijadikan sebagai jaminan. Baru kalau sudah mentok nyari utang tanpa jaminan tidak ada, menjadikan aset sebagai jaminan juga tidak ada yang mau, satu jalan dengan menjual, baru boleh dijual. Jadi nggak gampang menjual aset milik pondok, masjid dan madrasah, itu harus, itu pertimbangannya, maslahat. Oleh karena itu ijol duit, tukar uang itu jual beli. Kita tukar uang itu jual beli itu namanya. Maka ijol duit itu, tukar uang itu termasuk ribawi. Yang satu jenis, kalau rupiah sama rupiah itu ribawi. Maka syaratnya harus ribawi, tidak boleh ada mutafadhil, tidak boleh ada lebih, harus khulul dan takabud. Maka ijol duit itu harus, aku ijol duit 50.000, oh ya ini uangnya, harus sama-sama 50.000, serahkan langsung. Kalau tidak riba. Saya tukar uangnya 100.000, ini uangnya, yes, ini 50.000, yang 50 nanti saja, tidak boleh. Saya pinjam uangnya 50.000 ya, ini uangnya, oh ya, dia keluar ngambil dulu, diberikan, tidak boleh, karena sudah bukan fil majlis, nggak ada takabut fil majlis. Apalagi kalau hampir lebaran itu 100.000 dijual dengan 80.000, uang 100.000 dapat uang 10.000, itu riba fadl, haram hukumnya, tidak boleh. Oleh karena itu tukar duit itu adalah jual beli. Baik. Oleh karena itu kalau ada orang ijol duit, ngijoli duitnya masjid, maka tergantung, kalau memang yang butuh ijol untuk masjid boleh, kalau nggak boleh. Masjid misalnya butuh uang besar dari kota amal itu, kalau disimpan uang receh kan kesulitan kan,
ditukar kepada orang yang butuh yang kecil. Nah, sama butuhnya boleh kalau begitu. Tapi kalau yang butuh yang ngijoli tidak boleh. Misalnya saya butuh uang besar, aku jual duit po di masjid, ditukar pakai uang besar, uang kecil. Saya uang besar, dia uang kecil. Masjid tidak butuh uang besar, atau sebaliknya, masjid tidak butuh uang kecil, maka tidak boleh. Jadi prinsipnya tukar uang milik masjid atau yang lainnya yang samanya masjid harus atas dasar kebutuhan masjid. Kalau yang butuh itu yang ngijoli, maka tidak boleh karena jual beli tadi itu. Meskipun kan sama kan, meskipun nggak kalong, tapi jual beli itu namanya. Jual beli harus atas dasar kemaslahatan masjid. Sama anak juga begitu. Anak saya tukar uang anak saya. Lihat dulu yang butuh siapa. Kalau yang butuh bapaknya, bapaknya tidak boleh. Meskipun anak saya, harus sama-sama membutuhkan. Susah memang. Nah, berikutnya boleh disewakan. Baik, saya ulangi lagi tadi di atas tadi kan sama sekali tidak boleh meminjamkan aset milik masjid. Ini luas sekali sebetulnya. Misalnya begini tadi, contoh di antara minjamkan, pokoknya setiap aset milik masjid prinsipnya harus digunakan untuk kemaslahatan yang kembali kepada masjid. Kalau tidak ada maslahat yang kembali pada masjid, tidak boleh. Di antaranya, saya sering ditanya, bagaimana hukumnya mengumumkan kematian melalui speaker masjid? Itu banyak kan? Inna jin telah meninggal fulan, bagaimana hukumnya? Ya tafsil. Kalau memang itu ada manfaat yang kembali pada masjid, boleh. Kalau tidak boleh. Karena masjid nggak ada urusan sama orang mati. Misal begini, telah meninggal fulan, nanti jenazah akan dilaksanakan di masjid Baitul Rahman ini. Nah, kalau gitu boleh. Kenapa? Karena mengundang orang untuk datang ke masjid sini, boleh. Kalau menggunakan harta masjid untuk mengundang orang ke masjid itu boleh. Oleh karena itu, misalnya seperti masjid, bagaimana kalau masjid menyediakan takjilan pada puasa? Tergantung. Kalau itu tujuannya adalah pertimbangannya supaya jamaknya rame, tidak apa-apa. Ini kalau maghrib, kalau nggak ada takjilan bisa libur maghrib nanti ini. Sepi nanti, dikasih takjilan supaya orang datang ke masjid, boleh. Tapi yang wajar, ya semangka sama aqua, jangan takjilan terus gulai, rawon, jangan begitu. Atau contoh seperti memberi suguhan di masjid itu, yang darus misalnya, kata darusan dikasih kopi supaya tidak ngantuk, boleh, tidak apa-apa. Kalau gitu anak-anak bisa pray darusannya, kasih kopi, pakai uang kas masjid, boleh, tidak apa-apa. Tapi tidak boleh berlebihan. Kenapa? Karena untuk kepada masjid ini, asalkan tidak berlebihan, boleh. Jadi menggunakan asal ada mas kembali boleh. Kalau tidak, maka itu butuh ra'yu. Di sini butuh ra'yu daripada pengurus. Dipertimbangkan betul apa enggak. Dan yang seimbang. Oleh karena itu, menggunakan uang masjid untuk acara hari besar Islam itu rawan sebetulnya. Kalau di Pasuruan itu, PCN Pasuruan itu melarang, ya menghimbau pada masjid-masjid, kalau mau bikin acara hari besar Islam di masjid, jangan pakai uang kas masjid, karena rawan. Boleh tidak apa-apa di masjid, tapi uangnya jangan pakai kas masjid, pakai swadaya saja, urunan. Kenapa? Karena yang pertama, penggunaan kas masjid itu harus proporsional, ya, harus iki duit masjid iki sapiro. Khawatir nanti pas butuh ada lampu yang pecah atau ada yang bocor, butuh biaya, kemudian uangnya digunakan untuk acara maulutan. Bukan tidak boleh, tapi ada yang lebih al-ahamnya, akhirnya masjidnya bocor, nggak ketulungan yang perlu dibenahi tadi, maka tidak boleh.
Tidak prinsip al-aham fal-aham. Nanti akan bahas itu. Di samping itu nanti khawatir berlebihan. Ini kan Ustadz untuk kemana masjid, iya betul, tapi khawatir berlebihan. Maka sebaiknya jangan, sebaiknya menggunakan uang swadaya. Atau misalnya pengumuman haul misalnya, itu diumumkan hari besok ada haul. Tergantung, kalau ada maslahat boleh. Misalnya haul di sini tempatnya, boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau nggak ada maksud kembali maka tidak boleh. Gimana terus dia bayar? Nggak boleh. Ya bayar. Jadi kalau mengumumkan haul, mengumumkan ada yang mati, kecuali kalau di sini tempatnya, maka bayar sebaik. Kecuali kalau itu disampaikan kepada jamaah masjid. Jamaah masjid misalnya Jumatan sebelum dimulai khutbah ada pengumuman yang pertama, pada Ahad besok akan ada haul Habib fulan fulan di Malang, boleh kalau itu tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, ada pengajian di sini di Malang, boleh. Tapi disampaikan untuk jamaah masjid. Kenapa boleh? Karena itu berarti menggunakan aset masjid untuk mengajak kebaikan orang yang ada di masjid, boleh. Sama ngajak ngaji begini. Tapi kalau mengumumkan untuk orang di luar masjid tidak boleh. Jadi bagaimana hukumnya mengumumkan haul? Tergantung bagaimana mengumumkannya itu. Kalau mengumumkannya itu untuk ada haul di masjid bersangkutan, mutlak boleh. Atau diumumkan pada jamaah masjid, boleh. Tapi kalau diumumkan untuk orang di luar masjid dan pelaksanaannya bukan di masjid tadi, di masjid luar, maka tidak boleh. Kenapa? Karena ini menggunakan aset masjid bukan untuk kemaslahatan yang kembali kepada masjid, maka tidak boleh. Gimana cara nyewa kalau begitu? Kalau di Pasuruan sudah kita himbau masjid-masjid yang mengumumkan itu pasang sewa paling tidak 5.000 per rumah, 5.000. Ya hitung-hitung supaya kaya lah masjidnya itu. Jadi menambah kas masjid. Jadi mungkin bisa dilakukan. Jadi di Pasuruan kita himbau sudah masjid-masjid melalui LTMNU, masjid-masjid yang pertama kalau mau mengumumkan kematian bayar 5.000. Kalau 5.000 kan sudah ujung misil. Sewa. Kalau sewa boleh, tapi ada syaratnya. Apa syarat sewa itu? Syaratnya ini. Jadi ada syarat lagi. Yang pertama, ongkos sewa harus setara dengan harga pasar atau di atasnya. Tadi kalau saya pinjam tangga milik masjid untuk benahi genteng kan tidak boleh. Tapi kalau sewa boleh. Kalau saya mengumumkan kematian untuk orang di masjid kan tidak boleh. Tapi kalau sewa boleh. Tapi syaratnya harus bayar ongkosnya harus minimal rata-rata harga pasar atau di atasnya lah. Kalau pasar 5.000, masjid 7.000 gitu. Kalau di bawah tidak boleh. Yang kedua, biaya sewa harus dibayar di muka, tidak boleh dihutang, bayar dulu. Ada uang ada barang. Jadi tadi prinsip medit harus betul-betul kita pegang teguh gitu. Wajib medit sudah. Ada tetangga mau saya pinjam tangganya masjid, nggak boleh, medit saya wajib medit. Itu gimana? Sewa, berapa sewanya? Kamu pakai berapa jam? 3 jam, 3 jam 10.000. Oh iya, mana uangnya? Ada uang ada barang, nggak boleh kasihkan barangnya bayar belakang, tidak boleh, bayar depan. Ketat memang. Ini untuk masjid, pondok, madrasah, sobi sama semuanya tadi. Ya, sama tadi kalau biaya sewa untuk pengumuman 5.000 bayar depan. Begitu juga kalau kita ke masjid itu jangan cuman ngampung kencing. Biasanya masjid kadang-kadang dibuat ampir-ampiran tempat buang air kencing. Pas jalan itu masuk masjid curug pulang lagi. Jadi dianggap tempat buang air kencing. Tidak boleh. Karena tidak ada masalah kembali kepada masjid. Jadi kalau mau ngampung kencing di pom bensin saja atau di Indomaret, di masjid jangan, kecuali kalau bayar. Ada kotaknya kan, bayar. Kalau nggak bayar nggak boleh.
kecuali kalau sampean memang, kecuali kalau kita menjadi jamaah masjid ya, kalau memang di situ jamaah masjid nggak apa-apa. Nah, biasanya kadang-kadang kalau anak santri itu direkayasa biasa, daripada bayang kencing sholat 2 rakaat selesai sudah. Itu direkayasa begitu anak santri biasanya. Karena kenapa? Karena jeding di sini ini hampir semuanya dibangun atas biaya dari masjid. Berarti statusnya milik masjid. Jeding itu milik masjid. Kenapa? Karena bangunnya menggunakan kas masjid. Padahal milik masjid tidak boleh dipinjam-pinjamkan. Harus digunakan untuk kemaslahatan yang kembali kepada masjid. Nah, pengurus masjid bangun jeding itu karena untuk fasilitas supaya jamaah nyaman. Nah, maka kalau jamaah ada masalah nggak harus bayar kalau jamaah. Tapi kalau dia bukan jamaah masjid situ, ngampung kencing nggak boleh, kecuali bayar atau rekayasa tadi itu. Sholat rakaaten selesai keluar. Ujurnya rakaaten ujurnya. Kalau enggak boleh, tidak boleh. Termasuk juga ini pas mau Idul Adha, menyembelih kurban di halaman masjid. Nah, ini agak panjang dikit ini. Ini pas kebetulan mau apa namanya? Mau mau Id ya. Nah, ini saya tanya dulu. Bagaimana hukumnya menyembelih hewan kurban di halaman masjid? Jadi masjid ada halaman depannya. Hukumnya tergantung dari status tanahnya. Jadi kita sudah pegang kaidahnya kan? Kaidahnya setiap aset yang dimiliki oleh masjid, baik itu milik atau wakaf, baik bersumber dari milik atau wakaf, tidak boleh dipergunakan selain untuk kepentingan yang kembali kepada masjid. Itu kaidahnya. Dengan demikian, jika tanah yang di depan masjid itu adalah tanah milik masjid, misalnya dulu tanah itu dibeli dari kas masjid, berarti milik masjid, atau dulu masjid ini mendapatkan sumbangan tanah itu dari fulan, berarti milik masjid, atau dulu tanah ini adalah tanah yang diwakafkan oleh fulan pada masjid, berarti aset wakaf masjid, maka seluruh penggunaannya harus untuk kepentingan masjid. Maka tidak boleh ngampung parkir, tidak boleh. Kalau buat parkir jamaah boleh, tapi memang nggak boleh. Termasuk menyembelih kurban di situ juga tidak boleh. Kenapa? Menyembelih kurban di situ tidak ada maslahat yang kembali kepada masjid. Paling kadang-kadang mengotori masjid ya. Nah, kalau di Pasuruan itu sekarang lebih lagi. Jadi bahkan kadang-kadang uang kas masjid digunakan untuk membeli tas kreseknya. Karena mereka punya anggapan begini, ini kan kurbannya masjid. Karena masyarakat menyerahkan hewan kurban kepada masjid. Dalam fikih tidak ada kurban masjid itu. Karena masjid tidak doyan daging, tidak doyan sate. Jadi begini ceritanya, kenapa orang-orang awam itu kok menyerahkan kurban ke masjid? Itu karena masyarakat awam itu kalau kepingin menyembelih kurban, mereka kan tidak ngerti tata caranya, yang pertama. Sehingga diserahkan pada orang ngerti, pada ustadz, pada kiai, pada habaib, pada kiai, pada ustadz yang rata-rata mengerti mengenai hukum penyembelihan kurban. Yang kedua, kalau kurban itu tidak diserahkan pada tokoh kiai atau ustadz atau habaib, itu nanti yang repot baginya. Misalnya kurbannya kambing kecil disembelih sendiri, terus dibagi, kalau bagi semuanya dapat segini-segini, ini tetangganya ada 80 orang, gimana? Kambing kecil ya dapat segini-segini. Tapi kalau misalnya hanya dibagi ke tetangga sebelah sini, yang depan nggak dikasih, iso telungulan gak nyopo itu nanti itu kurang ajar, kurban gak dikei aku, kan repot orang awam.
Maka orang awam kemudian menyerahkan kepada kiai. Di samping kiai ngerti tata cara penyembelihan dan pembagiannya, juga kalau begitu enak pembagiannya sudah. Aku gak oleh takokno kiai, aku gak wani. Nah, di samping itu pengurus masjid itu di tengah-tengah masyarakat biasa ditokohkan karena sebagai pejabat takmir masjid, sehingga masyarakat mempercayakan kepada masjid. Jadi yang sebetulnya yang mendapatkan kepercayaan untuk menyembelih dan membagi itu adalah atas nama sebagai pribadinya, bukan masjidnya. Tidak ada ceritanya masjid jadi wakil untuk menyembelih. Masjid bisa apa masjid? Yang jadi wakil adalah orang personalnya yang kebetulan sebagai pengurus masjid. Oleh karena itu ini nggak ada kaitan dengan masjid. Dengan demikian kalau disembelih di halaman masjid, apalagi ngotori masjid, dosa. Apalagi pakai uang masjid untuk membagi kurban, tidak ada maslahatnya. Ustaz bikin ramai, iya ramai waktu rebutan dagingnya, jamaah malah kosong. Nah, ada maslahatnya, malah ngotori masjid. Oleh karena itu tidak boleh menyembelih hewan kurban di halaman masjid kalau halamannya itu statusnya sebagai milik atau wakaf untuk masjid. Nah, yang ketiga, ada kalanya halaman di depan masjid itu bukan milik atau wakaf, tetapi itu adalah fasilitas umum yang difungsikan untuk kepentingan masjid. Begini, ini berkaitan dengan saya pernah baca buku politik Islam Hindia Belanda. Itu Slaghoorjen itu pernah ambil kebijakan saat itu di Jawa ini untuk dalam rangka untuk mengendalikan perlawanan dari pribumi yang dikendalikan tokoh-tokoh agama, maka Belanda melakukan pendekatan. Caranya di setiap kawedanan dan kecamatan itu dibangunkan masjid. Lokasinya di depan alun-alun, depan pendopo. Saya perhatikan dari timur Banyuwangi sampai di Jawa Timur ya, itu mesti ada masjid Jamek Agung, pendopo, kemudian alun-alun, pendopo. Itu di kawedanan. Dan di ibu kota kabupaten pasti begitu dah, mulai dari timur masjid, kalau di Pasuruan di Masjid Jamek Pasuruan, masjid alun-alun pendopo kabupaten. Di Bangil itu masjid alun-alun pendopo, semua begitu. Itu politik Islam dan Slaghoorjen yang punya ide. Kenapa alasannya? Karena perlawanan pribumi itu kebanyakan dimotori tokoh-tokoh agama dan berangkat dari masjid. Maka dibuatkan masjid supaya dapat diawasi oleh pendopo ini, dan di tengah-tengahnya alun-alun, sehingga mereka ada pembina, maka mereka diawasi. Nah, tanahnya disediakan pemerintah. Tadi tanah pemerintah ini itu begitu. Oleh karena itu tanah yang ada di sini bukan milik masjid, tapi milik pemerintah. Dibangun masjid di depan sini halamannya bukan milik masjid, bukan milik masjid juga bukan wakaf masjid. Milik siapa? Milik pemerintah. Contoh seperti ini masjid-masjid yang dibangun oleh pemerintah zaman Belanda dulu, yang ada di depan alun, seperti Masjid Jamek Pasuruan, Masjid Jamek Bangil, Masjid Jamek Gejayan. Itu semua halaman depannya itu bukan milik masjid, bukan miliknya, bukan wakaf masjid, tapi milik pemerintah yang digunakan untuk kepentingan umum. Biasa pada saat pemerintah Indonesia kemudian di depannya dibangun KUA. Dulu kantor urusan agama itu tempatnya selalu di depan Masjid Jamek Kawedanan. Itu di Masjid Jamek Pasuruan, Masjid Jamek Bangil, di Gejayan itu depannya ada KUA dulu, karena itu tempatnya. Maka tanah ini bukan milik masjid, bukan wakaf atas Masjid Jamek, tapi milik pemerintah yang disediakan untuk muslimin. Nah, kalau begitu digunakan tempat nyembelih kurban boleh di sini. Jadi kalau pertanyaan, bolehkah menyembelih kurban di halaman masjid? Ini tafsirnya tergantung halamannya.
kalau halaman itu milik masjid atau wakaf untuk masjid atau aset masjid lah, maka tidak boleh. Tapi kalau halaman itu milik umum seperti tadi, seperti halaman masjid yang dibangun oleh pemerintah zaman Belanda, itu milik umum jelas, maka boleh di sana itu boleh. Kenapa? Karena ini bukan milik masjid, milik muslimin. Tapi tidak boleh menggunakan fasilitas masjid, tidak boleh menggunakan jeding masjidnya, tidak boleh, hanya menyembelih saja, tidak boleh lainnya. Yang ketiga, atau ada yang tidak diketahui asal usulnya. Di depan masjid ada tanah. Saya pernah membahas di Surabaya. Di Surabaya itu ada masjid besar, di depannya itu ada tanah. Ditelusuri, ini tanah ini apa ceritanya ini? Ini tanah wakaf siapa, tidak ketemu, tidak jelas. Tapi dari dulu tanah itu memang digunakan, ada masjid digunakan untuk umum, ada sumurnya, itu sumurnya dipakai orang kampung juga pakai masjid. Nah kalau begitu maka tergantung bagaimana masyarakat memperlakukannya. Kalau memang digunakan untuk tempat umum ya berarti itu ada tempat umum. Kalau itu digunakan untuk masjid maka milik masjid. Oleh karena itu pada umumnya menyembelih hewan kurban di halaman masjid tidak boleh. Jadi kalau menyembelih kurban itu di pendopo saja, jangan di masjid. Itu di Pasuruan kita sudah, di LTMNU sudah kita galakkan. Ya memang susah, memang di Pasuruan saja agak susah, agak berat, banyak sekali karena sudah terlanjur. Kita melalui LTMNU kemarin kita sampaikan, alhamdulillah sekarang sudah mulai, dan umumnya sekarang sudah menyembelih dari bagian masjid, di luar sudah. Jadi memang agak susah memang. Ini perjuangan kita semua ini. Jadi hal-hal yang salah kaprah yang sudah dari dulu, maka kita perlu kita benahi. Karena tidak boleh, kecuali kalau bayar tadi. Kalau kita menyewa boleh, tapi sama sekali tidak boleh menggunakan masjidnya. Cuma repot, nggak mungkin ada orang Muslim mau nyewa untuk beli kurban, tidak ada. Malah biasanya masjid yang mengeluarkan biaya. Jadi ala kulli hal menggunakan halaman masjid untuk menyembelih hewan kurban secara umum tidak boleh, karena tidak ada manfaat yang kembali kepada masjid. Demikian juga ngampung kencing di jeding masjid juga tidak boleh, kecuali kalau bayar atau sholat 2 rakaat tadi itu. Juga pengumuman kematian dan sebagainya tadi sebaiknya nyewa tadi 5.000 atau 6.000 dan dibayar langsung. Baik, saya kira itu untuk sesi kedua ini. Selanjutnya saya silakan pada Minan. Mungkin untuk selanjutnya sesi tanya jawab yang berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan. Monggo 3 penanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Muhibbul Aman Ali yang saya hormati, saya akan bertanya kepada antum 2 pertanyaan. Yang pertama, boleh atau tidak menjual, menyewakan, merenovasi rumah atau tanah yang tadinya milik masjid atas pemberian seseorang lalu dinotariskan menjadi wakaf masjid? Saya ulangi lagi, Beb. Jadi ceritanya ada rumah sama pemiliknya diwakafkan kepada masjid. Iya, diwakafkan kepada masjid. Diberikan atau diwakafkan? Diberikan lalu diwakafkan gitu. Sebentar, diwakafkan apa dihibah, diberikan? Karena beda. Kalau diberikan itu milik, kalau diwakafkan itu menjadi wakaf. Yang mana? Tadinya itu diberikan. Diberikan Setelah itu oleh pengurus masjid dimasukkan ke notaris itu untuk diwakafkan gitu. Oh begitu. Apa bisa seperti itu? Oh begitu, ya. Nah, itu terus, kalau
rumah tadi itu disewa-sewakan, dikontrak-kontrakkan atau dijual gitu atau direnovasi gitu, apakah boleh? Itu yang pertama, Ustadz. Lalu yang kedua, kalau bangunan masjid itu yang atas untuk masjid, yang bawah untuk misalkan pos satpam atau yang lain sebagainya, seperti bangunan untuk perkumpulan warga gitu, itu apakah boleh, atau untuk toko dan lain sebagainya? Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas waktunya. Mau bertanya langsung saja. Yang pertama adalah apakah boleh ya, uang masjid untuk THR Ustadz? Biar, ya. Oh gitu ya. Yang kedua mungkin Bapak Yai sudah pernah mendengar Masjid Jogokarian. Masjid Jogokarian Yogyakarta yang fenomenal itu loh. Yang kalau belum tahu ya, intinya yang mau saya tanyakan. Saya belum tahu. Belum ya. Baru dengar saya. Ya. Masjid yang ada di Yogyakarta itu menggunakan metode masjidnya itu di 0% kan saldonya. Biasanya digunakan untuk misalnya untuk modal usaha para jamaah, diantaranya itu yang saya baca keterangannya itu apakah boleh semacam itu? Ya, terima kasih, dua saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi itu ada pembahasan tentang lebihnya dari uang yang ditaruh di bank konvensional itu dialihkan atau diberikan kepada fukoro. Lah, status hukum bagi fukoro yang menerima uang seperti itu, apa langsung nanti enak-enak saja atau halal atau hilang dari ribanya? Terus yang kedua, bagi para asatid, ini kebanyakan di Solo, ini mungkin cerita, di Solo itu ada ustadz yang memang dipanggil untuk mengisi masjid-masjid gitu. Lah, di masjid itu diberi fasilitas tempat. Yang jelas di sana yang kembali kepada masjid itu dari pengajaran atau dakwahnya. Ustadz di situ apa batasannya dalam menggunakan fasilitas dari masjid? Karena kebanyakan dari ustadz itu menggunakan seperti mencuci baju atau piring atau mencuci sepedanya juga. Ini apa diperkenankan begitu? Ya, ini mungkin curhatan. Menambah 3 dulu. Menambah Nanti setelah ini. Oh, setelah ini. Okay, satu. Nanti sesi kedua aja. Okay. Ada 5 pertanyaan. Ya, saya. Baik, yang pertama, maaf saya ulangi lagi yang saya tangkap dari pertanyaan yang pertama tadi. Ada rumah oleh pemiliknya diberikan ke masjid. Kalau tadi saya sampaikan kalau diberikan pada masjid maka statusnya adalah milik masjid, bukan wakaf. Maka ini jadi aset milik masjid. Kalau milik tadi berarti boleh dijual dalam keadaan tertentu, dan syaratnya. Tapi kalau wakaf tidak boleh dijual sama sekali. Jadi kalau wakaf meskipun dijual ada yang mau beli sekian miliar tidak boleh. Oleh karena itu aset milik sama wakaf itu agak lebih mudah miliknya daripada wakaf. Jadi kalau ada orang mau nyumbang tanah ke masjid itu sebaiknya itu diarahkan hibah, itu lebih mudah. Karena kalau sewaktu-waktu kita butuh kan bisa dijual. Tapi kalau itu wakaf tidak bisa, sudah tutup sudah. Maka status tanah itu sebagai milik masjid. Tentu kalau milik berarti berlaku ketentuan dalam milik tadi, boleh dijual kalau dalam keadaan terpaksa atau menguntungkan. Nah, selanjutnya oleh pengurus masjid dirubah menjadi wakaf. Ini saya agak dirubah itu maksudnya mungkin surat-suratnya atau karena kalau sudah milik ya milik masjid ya sudah milik, maka pengurus tidak bisa mewakafkan lagi karena jadi milik. Namun kalau hanya dalam administrasi saja tidak ada masalah.
Jadi supaya memudahkan dalam sertifikasi misalnya, kemudian dicantumkan wakaf sebagai wakaf untuk sertifikasi saja. Kalau hanya formalitas tidak ada masalah. Tetapi tetap milik, bukan wakaf secara syar'i, itu milik bukan wakaf. Jadi kalau itu maksudnya tindakan pengurus mensertifikatkan rumah tadi atas nama wakaf supaya lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, tidak ada masalah. Pokoknya aman, agar supaya aman. Tapi statusnya tetap itu adalah milik bukan wakaf. Jadi kalau sewaktu-waktu misalnya ada yang mau beli harga yang tinggi, boleh dijual. Disewakan boleh, tidak ada masalah. Disewakan boleh, dijual pun boleh kalau memang dibutuhkan atau dengan harga yang sangat tinggi tadi. Baik. Yang penting masjid itu, yang penting itu. Baik. Yang kedua, ada masjid atas, masjid di bawah bukan masjid. Tadi sudah kita sampaikan, tadi kita bahas tadi. Jadi bagaimana kalau ada masjid seperti di Batu tadi, ada masjid di atas masjid bawah jeding misalnya. Ya tergantung, kalau memang itu pada saat bangun di atas itu sudah jadi bangunan lalu diwakafkan masjid, bawahnya tidak, maka boleh. Kan tadi saya katakan ada wakful uli dunas sufli. Tapi kalau dari awal tanah sudah tanah masjidiyah, maka tidak boleh, karena sudah tanah masjidiyah. Tapi kalau tanah bukan tanah masjidiyah lalu dibangun, kemudian bangunannya yang atas diwakafkan masjid, yang bawah bukan masjid, boleh, tidak apa-apa kalau begitu. Ya tergantung yang mana itu. Berikutnya saldo 0%. Saya agak susah memahaminya. Maksudnya saldo maksudnya itu uang kas masjid di masuk kegiatan. Oh, dengan begitu. Oh, ya ya. Baik. Masjid itu memang kalau kakek duit juga repot masjid itu. Apalagi nggak punya uang, tambah susah lagi. Saya pernah diminta untuk membenahi masjid. Masjid ini per minggu itu mendapatkan uang tidak kurang dari 15 juta seminggunya. Sugih nun pokoknya. Saking sugihnya itu, akhirnya bingung pengurusnya, diapakno duit ini. Ini sudah ya nggak bagus. Ada pendapat menarik di dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti. Kalau ada masjid sudah tercukupi kebutuhannya, maka haram minta-minta itu. Sama seperti manusia. Kita kalau sudah cukup kan haram ngemis-ngemis itu. Maka kalau masjid sudah listrik sudah ada, ini sudah cukup semuanya, kok sing jaluk-jaluk, itu haram. Bukan saya mengatakan, menurut Umdatul Mufti wal Mustafti. Nanti bisa dilihat di sana. Maka kalau masjid sudah banyak uangnya, sudah nggak perlu pakai kotak, sudah tutup aja kotaknya sudah. Sing jaluk-jaluk itu dosa menurut fatwanya beliau. Dan memang tidak bagus. Kalau kebanyakan tidak bagus. Ya tentu lebih nggak bagus lagi kalau nggak punya uang sama sekali, tambah repot ya penelitian. Ini kakek duit, diapakno duit ini. Akhirnya masjid ini punya pegawainya itu 200 pengurusnya itu. Saya kaget, kok banyak sekali. Iya Ustaz. Jadi ada bagian ini kakek duit, dan semua pengurus tadi itu mendapatkan jaminan sosial plus dengan anak-anaknya. Jadi anak loro, istri sakit, itu rumah sakit masjidnya bayar. Ya tadi karena baik menurut manusia belum tentu benar menurut agama. Kemudian gajinya luar biasa, jutaan rupiah. Itu kakek duit. Akhirnya saya diminta untuk membenahi. Terus saya benahi, tidak boleh. Jadi masjid itu bukan lembaga sosial. Jadi masjid bukan lembaga, tapi masjid itu ghairu tabarruk, malah ghairu aliyati tabarruk. Tidak boleh tabarruk sama sekali. Maka tidak boleh masjid misalnya bikin masjid, uang masjid digunakan. Saya pernah ditanya, ada masjid di Surabaya itu uangnya miliaran. Kemudian pengurusnya itu tanya kepada saya, Ustadz ini boleh nggak
ini masjid kami ini uangnya banyak, kita mau bikin stasiun TV dan radio. Saya tanya untuk apa? Untuk dakwah. Terus keuntungan masjid? Ya tidak ada Ustaz, dakwah saja. Tidak boleh. Masjid bukan tempat untuk sosial. Kalau dakwah di masjid boleh, tapi kalau ya tadi kayak pengumuman tadi itu, pengumuman kematian itu, kalau di sini soalnya boleh, tapi kalau untuk orang tidak boleh pakai masjid, karena masjid untuk masjid, tidak boleh untuk lainnya. Apalagi buat sosial, misalnya buat sosial dibantu orang apa, tidak boleh. Masjid bukan sosial. Lalu ada lagi masjid yang kayak tadi itu membikin klinik dan pengobatan gratis. Jadi supaya masyarakatnya bisa berobat gratis dari manapun juga boleh gratis. Lalu bikin sekolah gratis, tidak bayar. Di sebelahnya ada bangunan, bikin sekolah gratis, tidak bayar. Tidak boleh, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena masjid bukan ahliyatut tabarruk. Kalau yang dimasukkan nol tadi itu ya pokoknya habisnya, tidak boleh. Tidak, justru kalau ada kelebihan daripada uang masjid, nanti kita bahas di belakang, nanti kita bahas, pengurus harus merawatnya, nanti kita bahas, pengurus harus menjaganya, bahkan pengurus tidak boleh mendiamkannya, harus ini dijaga nilainya. Oleh karena itu uang masjid yang jumlah besar kalau disimpan saja tidak diputar itu tidak boleh. Kenapa? Karena nilai itu akan turun. Nilai masih turun kan? Sekarang mungkin 100 juta itu dengan 10 tahun yang lalu beda. Semakin lama uang itu semakin menurun. Maka kalau ada masjid atau pondok atau madrasah punya kas yang melimpah, lebih dari kecukupannya, maka harus dijadikan aset yang nilainya tidak menurun. Ada dua caranya. Yang pertama dengan bi'tijar, diperdagangkan, buka usaha, koperasi, boleh, malah bisa wajib. Pokoknya bisa berputar, ada gunanya. Yang kedua, yang paling aman ini yang kedua, dibelikan aset berupa tanah. Kenapa? Karena harga tanah itu tidak ada ceritanya, harga tanah turun tidak ada, kecuali tanah Lapindo ya. Secara umum harga tanah pasti naik. Mungkin tanah di depan ini sekarang dengan 5 tahun lebih beda harganya sudah. Tidak ada ceritanya tanah tambah turun, pasti tambah tinggi. Maka Ibnu Hajar Al-Hitami menyampaikan dalam fatwanya, kalau ada mafadula yang kelebihan daripada masjid, pilihannya dua, dibuat untuk usaha dagang, dijadikan sebagai usaha produktif. Yang kedua, tapi dengan pertimbangan yang matang, yang betul-betul pertimbangan matang kira-kira menguntungkan. Kalau nggak mau risiko, belikan tanah, aset berupa tanah. Kenapa? Kalau tanah ini nilainya menjadi terjaga, malah bisa naik. Oleh karena itu prinsip nol itu jelas mukhalifu syar'i, tidak boleh. Tidak ada dalam syarak begitu. Nah, apakah boleh dihutang kepada masjid lain? Kadang masjid itu kan, yang satu masjid itu sangat kaya, yang satu sangat fakir sekali, bayar pek nunggak misalnya. Apakah boleh berikan? Kalau madzhab Syafi'i tidak boleh, madzhab Syafi'i. Kalau madzhab Hambali boleh. Di dalam madzhab Hambali itu masjid yang kelebihan dana boleh mensubsidi masjid yang kekurangan, itu boleh dalam madzhab Hambali. Misalnya ini masjid besar, maka kemarin di Pasun juga begitu, ada masjid yang tadi banyak berlebihan tadi, ada sebagian masjid yang kekurangan, lalu pengurus boleh nggak Ustaz kalau saya berikan masjid tetangga ini kekurangan? Kalau Syafi'i tidak boleh, kalau Syafi'i tetap wajib disimpan. Tapi kalau madzhab Hambali boleh, kalau madzhab Hambali. Karena terpaksa akhirnya di masjid sebelahnya ini nyari dana karena menemu, terpaksa dia minta ke masjid sebelahnya ikut madzhab Hambali, kalau itu boleh. Tapi kalau prinsip nol tadi jelas tidak ada, tidak boleh. Berikutnya uang dari hasil bunga bank tadi saya sampaikan itu kan seperti maldhoe. Masrul maldhoe itu bisa diberikan kepada masrul muslimin atau fuqara masakin. Yaitu masrul sudah, itu masrifnya sudah. Jadi ya bukan karena bunganya, tapi masrifnya. Kenapa? Karena kita tidak bisa untuk mengembalikan. Oleh karena tadi kan saya sampaikan, pada saat kita buka tabungan
itu jangan pernah bermaksud ngambil untung. Kalau gitu tidak boleh, nggak boleh kalau itu. Harus tujuannya karena untuk keamanan. Nah kalau begitu menurut Syarafudin Buti terpaksa boleh, tapi nanti bunganya jangan diambil, bunganya boleh diberikan kepada lainnya. Sekarang kan sudah tidak bisa, apalagi kalau kita menggalang dana ya. Misalnya di Sunsal itu kan ada apa namanya maunah ya, itu pakai rekening bank. Karena kalau kita nyerap sumbangan lah pakai bank susah, kalau ngarep orang nyumbang langsung datang kan susah, kita pakai bank. Kita waktu buka jangan karena tujuan ngambil bunga. Justru kalau ada bunga itu kalau bisa kita kembalikan. Tapi kalau tidak dikembalikan kita berikan kepada fuqara masakin, kepada maslihul muslimin atau fuqara masakin sebagaimana maksudnya mal yang do'e begitu. Bagaimana hukumnya? Boleh menerima, bukan atas nama bunga riba. Tapi jangan dimakan sendiri, nanti saya juga fakir miskin, jangan kalau begitu. Kemudian apa tadi? Bolehkah guru menggunakan apa fasilitas masjid ya? Secara umum tadi saya sampaikan marofik masjid, jeding lainnya itu hanya boleh dipergunakan untuk masjid. Jadi kalau numpang nyuci baju di masjid tidak boleh, nyuci mobil pakai jeding masjid tidak boleh, atau nitip parkir di halaman masjid tidak boleh kalau tidak bayar, tentu dengan tadi yang setimpal dan kontan. Dan juga tidak ganggu masjid ya, jadi sewa itu ada lagi harus ganggu masjid. Tapi kalau ganggu masjid tidak boleh. Jadi misalnya saya karpet masjidnya ya 3 hari, akhirnya masjid nggak pakai karpet, nggak boleh. Jadi boleh menyewa tadi harus dengan harga setimpal, kontan, dan tidak mengganggu pada kegiatan masjid. Jadi tidak boleh menggunakan jeding masjid untuk apa namanya cuci baju, untuk cuci mobil, atau ngampung parkir di halaman masjid tidak boleh, kecuali kalau bayar dan nggak ganggu. Kalau ganggu tidak boleh. Pada saat Jumatan banyak orang butuh parkir, tetap parkir di situ. Padahal dia bukan jamaah masjid, tidak boleh, harus dikeluarkan. Atau pas masjid lagi butuh air untuk karena banyak orang, sampai ngambil untuk nyuci mobil, tidak boleh. Jadi harus tidak mengganggu pada kegiatan masjid. Oleh karena itu secara umum ustadz yang tinggal di masjid tadi boleh, tidak apa-apa, tapi jangan menggunakan jeding masjid untuk cuci-cuci ya tempat lain atau bayar, kalau itu jedingnya miliknya masjid atau bayar ya kasih kas berapa lah, kalau gitu boleh gitu. Baik, saya kira itu sudah ya.